Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan. Kita bisa berkumpul kembali di minggu pertama tahun 2025 ini untuk melakukan ibadah kita di sore hari ini dengan penuh sukacita. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita dan kita mohon kepada Tuhan kiranya ibadah kita ini berkenan kepada Tuhan sehingga melalui ibadah ini kita memperoleh kekuatan untuk melakukan kehidupan kita di kemudian hari. Marilah kita berdoa dalam hati sejenak. Amin. Kita mulai ibadah kita bernyanyi. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus Halik langit dan bumi. Amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, oleh karena kasih-Mu-lah maka kami sampai pada tahun baru ini. Engkau-lah yang memelihara hidup kami sepanjang tahun yang lalu. Kasihanilah kami, janganlah kiranya menolak kami dari hadirat-Mu. Sertailah kami di dalam tahun yang baru ini. Berkatilah kami dengan segala pekerjaan kami yang berkenan kepadamu. Berkatilah juga firman-Mu itu di dalam hati kami, supaya hidup kami menjadi baru dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa bergerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyantap yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyantap yang terlelap. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahayamu. Injil Tuhan haruslah kita sabar, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyantap yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyantap yang terlelap. Firman Tuhan yang jadi epistel bagi kita di minggu sore ini tertulis dalam Injil Yohanes 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Marilah kita membacanya secara responsoria dan di ayat yang ke-9 nanti kita membacanya bersama-sama. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Kita bernyanyi. Mampirlah dengar doa
Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini marilah kita mengakui dan menyesali segala dosa dan perbuatan kita yang telah kita lalui beberapa hari belakangan ini, baik melalui perkataan, perbuatan, bahkan melalui pikiran kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan dengan kerendahan hati, marilah kita memohon keampunan dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga yang maha pengasih, kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, mengaku dan menyesali segala dosa dan kejahatan kami. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala kejahatan dan dosa-dosa kami yang kami perbuat di hadapan-Mu, oleh karena kasih anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengorbankan dirinya untuk menebus kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan yang mengasihi engkau. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoncang, tetapi kasih setiaku tiada akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tiada akan tergoncang. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat, jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Janji-Mu Kau terima kami, walau hina bercela. Yang berdosa Kau sucikan, Kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Marilah kita mendengar hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru bagi kita sore hari ini, yaitu hukum Taurat yang pertama sampai dengan yang keempat. Yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya.
Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan Allah kita. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita bernyanyi sambil menyambut firman Tuhan.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang akan sama-sama kita dengar pada minggu ini tertulis dalam Yeremia pasal 31 ayatnya yang ke-10 sampai ayat 14. Saya akan bacakan untuk kita semua, kiranya kita boleh mengikuti di dalam hati kita masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak kambing, domba, dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu anak-anak dara akan bersukaria, menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, tema kita di minggu ini Tuhan yang membebaskan umatnya. Kalau kita berbicara tentang kegagalan ataupun tekanan di dalam kehidupan ini, tidak ada satu orang pun di antara kita yang tidak pernah merasa gagal dan tidak pernah merasa tertekan. Baik kita gagal mungkin dalam waktu-waktu belakangan ini, ada mungkin yang gagal mencoba P3K, ada mungkin yang gagal mencoba PNS, atau yang paling dekat baru-baru ini, atau mungkin sedang kita alami kegagalan. Ada mungkin yang gagal diet karena suasana tahun baru. Tidak bisa lagi menahan godaan-godaan kue tahun baru yang selalu disuguhkan kalau kita bertahun baru ke rumah keluarga ataupun saudara. Maka dari kehidupan ini kita mau dihantarkan dan melihat bagaimana bahwa ketika manusia memang mau memperoleh kehidupan dan manusia memang bersedia untuk hidup, dia juga harus bersedia diperhadapkan dengan tekanan dan kegagalan. Lalu kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan hari ini bagaimana tentang kegagalan bangsa Israel yang memegang iman mereka kepada Allah dan mereka menyembah ilah-ilah lain. Lalu Allah murka kepada mereka dan menjatuhkan hukuman kepada mereka, pembuangan selama 70 tahun di Babel. Itulah yang menjadi latar belakang teks ataupun firman Tuhan kita pada hari ini. Bagaimana orang-orang Israel yang pada masa itu tidak setia kepada Tuhan, lalu
Tuhan murka kepada mereka dan memberikan mereka teguran, hukuman berupa pembuangan ke Babel selama 70 tahun. Lalu kita melihat kehidupan kita, kenapa di tahun 2024 apa yang saya harapkan, apa yang saya cita-citakan, apa yang saya rencanakan dan angan-angankan, tetapi itu tidak terjadi dan tidak saya peroleh. Ini merupakan kegagalan. Seperti umat Israel yang gagal memelihara iman dan kesetiaan mereka. Kegagalan juga bisa terjadi kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, ada sebuah kisah nyata, yaitu seorang bernama Joseph M. Scriven yang menuliskan sebuah lagu, Yesus Kawan yang Sejati. Latar belakang dari seorang yang bernama Joseph ini menuliskan lagu ini, pertamanya dia tidak langsung menjadikan ini sebuah lagu, tetapi berupa puisi pertamanya. Namun ada latar belakang dari lagu ini sendiri, kenapa seorang yang bernama Joseph itu menciptakan lagu yang berjudul Yesus Kawan yang Sejati. Yang pertama, yaitu dia mengalami kegagalan menikah. Jadi saat itu dia hendak menikah dengan perempuan Irlandia, namun pasangannya itu, kekasihnya itu meninggal dunia sebelum mereka menikah karena mengalami kecelakaan, yaitu tenggelam. Kalau kita melihat ini tantangan dan tekanan yang begitu luar biasa kepada Joseph. 2 tahun kemudian dia pindah ke Kanada. Lalu setelah dia pindah ke Kanada, dia bertemu lagi dengan perempuan Kanada. Lalu dia ingin menikah dengan perempuan Kanada ini. Ternyata kejadian atau kegagalan yang terjadi 2 tahun yang lalu terulang kembali. Perempuan itu meninggal dunia karena sakit penyakit sebelum pernikahan mereka. Lalu dia semakin mendalami, dia semakin memikirkan perjalanan kehidupannya. Dia mulai mengasingkan diri dari tempat keramaian. Dia mencari tempat yang sepi untuk menggumulkan, untuk memikirkan mengapa perjalanan kehidupan seperti ini. Lalu ia hendak menjumpai ibunya ke Irlandia. Tetapi dia mengalami tantangan di tengah jalan, di mana ada permasalahan di dalam perjalanannya sehingga dia tidak bisa dalam situasi yang cepat untuk bertemu dengan ibunya. Dia semakin memikirkan tekanan ataupun kesedihan yang terjadi di dalam kehidupannya. Lalu dia menciptakan lagu Yesus Kawan yang Sejati sebagai penguatan kepada ibunya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di dalam kegagalan kita identik atau terlebih sering kita selalu menyalahkan keadaan. Ketika kita mendapatkan pergumulan ataupun tekanan dalam kehidupan ini, kita sering berpeluang untuk menjauhkan diri daripada Tuhan. Karena kita tidak terima, karena kita merasa Tuhan tidak adil. Kenapa harus seperti ini yang saya alami? Sementara saya sudah melakukan yang terbaik, saya sudah rajin ke gereja, saya sudah rajin berdoa, tetapi kenapa kegagalan-kegagalan selalu menghampiri saya? Kenapa hidup saya selalu diperhadapkan dengan tekanan? Kita sering berpotensi menjauhkan diri daripada Tuhan ketika kita menghadapkan tekanan kehidupan. Tapi mari kita lihat apa yang Tuhan lakukan kepada umat Israel sekalipun mereka mengalami pembuangan 70 tahun di Babel, tetapi Tuhan tidak membiarkan mereka abadi, kekal mengalami kesakitan dan penderitaan itu. Setelah 70 tahun, melalui Yeremia
yang merupakan perpanjangan tangan Tuhan kepada bangsa Israel. Menguatkan, mengatakan, memotivasi, mempercayakan kepada mereka agar mereka tetap percaya bahwa Tuhan selalu menolong dan menjadi teman mereka. Maka firman Tuhan hari ini sungguh luar biasa untuk mengawali minggu pertama di tahun 2025. Kita sudah memiliki banyak planning di tahun ini. Kita sudah memiliki banyak target di tahun ini. Kalaupun di tahun ini mungkin planning dan target itu atau rencana kita itu belum bisa kita miliki, jangan pernah kecewa dan jangan pernah menyalahkan keadaan ataupun Tuhan di dalam kehidupan. Maka saya mau katakan kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, jangan selalu menyalahkan kegagalan ataupun tekanan, tapi mari berterima kasih atas kegagalan dan tekanan itu. Karena dari kegagalan dan tekanan itu kita bisa semakin dekat dengan Tuhan. Kalaupun tadi saya bilang dia berpotensi untuk menjauhkan kita daripada Tuhan, tetapi ketika iman kita lebih kuat menghadapi tantangan dan tekanan, kita akan mengalahkan potensi itu. Dan kita akan lebih mendekat kepada Tuhan. Maka berterima kasihlah kepada kegagalan dan tekanan. Jangan selalu menyalahkan. Orang Indonesia selalu sering menyalahkan, tidak mau lebih terbuka kepada apa sebenarnya makna dari perjalanan kehidupan ini. Maka berterima kasih karena kita bisa semakin dekat dengan Tuhan. Berterima kasih atas kegagalan dan tekanan karena kita bisa semakin dewasa. Berterima kasih kepada tekanan dan kegagalan karena kita bisa melihat rencana Tuhan yang begitu hebat. Maka firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa ketika kita benar-benar mampu merasakan bahwa Tuhan itu membebaskan kita dari segala keterpurukan di dalam kehidupan kita, maka kita akan memiliki sorak-sorai, wajah yang berseri-seri, dan masa depan yang benar-benar penuh harapan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, secara sederhana memang kalau kita diperhadapkan dengan perubahan, kita identik sulit untuk menerima perubahan itu. Tetapi sebenarnya ketika kita mampu mengatakan kepada diri kita bahwa kita yang bisa membuat perubahan itu menjadi indah, maka perubahan itu akan terrealisasi dengan baik. Sama seperti kami yang datang dari Siborong-Borong dengan situasi cuaca yang begitu dingin, lalu kami ke Medan ini, walaupun saya orang Medan, tapi ketika sudah setahun di Siborong-Borong, kembali ke Medan ini langsung bercucuran keringat. Karena ini perubahan. Perubahan dari cuaca yang begitu dingin berubah menjadi cuaca yang begitu panas. AC-nya tak terhitung lagi, kipasnya tak terhitung lagi. Sementara kami di sana tidak ada yang punya kipas, saking dinginnya. Tetapi itu tidak menghambati saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Artinya kita harus menerima perubahan dan kita menjadikan diri kita siap untuk perubahan itu. Maka begitu juga umat Israel itu. Ketika mereka mau diubahkan Tuhan, maka mereka mendapatkan kebebasan. Ketika mereka mendapatkan kebebasan, mereka mendapatkan sukacita. Maka pilihan ada di tangan kita. Apakah kita hanya ingin mengikuti alur kehidupan ini ya begitu-begitu saja? Atau kita mau menikmati proses gagal tadi, proses tekanan tadi, dan kita mau bertumbuh melalui kegagalan dan tekanan itu. Seperti Joseph M. Scriven, dia tidak pernah menyalahkan apapun pergumulan kehidupannya yang begitu berat. Justru dia semakin meyakinkan orang-orang yang terdekat yang ada padanya bahwa Yesus itu kawan yang sejati. Dalam setiap duka, Yesus menjadi kawan yang sejati.
anggo portibion satokindo. Kalau dunia ini begitu sebentar, tidak ada yang abadi. Bahkan sahabat yang kita katakan sahabat di dalam dunia pertemanan bisa saja mengecewakan kita. Tetapi Yesus kawan yang sejati, Dia yang memberikan kehidupan, Dia juga yang memelihara kehidupan, Dia juga yang menguatkan orang-orang yang hidup, Dia juga yang membebaskan kepada orang yang menaruh pengharapan kepadanya. Maka mari kita menaruh pengharapan kepada Tuhan, menjadi lambang sukacita kita untuk menjalani tahun 2025 ini. Tuhan membebaskan kita, Tuhan menguatkan kita dari setiap pergumulan, tekanan, dan kegagalan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar, di mana kami diingatkan kembali melalui perjalanan kehidupan umat Israel yang di dalam kehidupan mereka pernah mengecewakan Tuhan. Namun sekalipun mereka merasa tidak adil, mereka merasa kehidupan mereka benar-benar terasingkan dan tersingkirkan. Mereka hampir kehilangan arah karena tekanan dan kegagalan di dalam kehidupannya. Tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan mereka berlarut di dalam keadaan seperti itu secara terus-menerus. Tuhan mendatangkan sukacita melalui Yeremia agar mengingatkan, agar mengatakan kepada mereka bahwa Tuhanlah pembebas setiap kehidupan umatnya. Kami juga demikian Tuhan. Kerap kali kami merasa tidak adil. Kami merasa keberadaan Tuhan jauh daripada kami karena tekanan dan tantangan kehidupan ini. Tetapi ketika kami benar-benar beriman, kami benar-benar menyadari bahwa Yesus Tuhan kami, kawan yang sejati, yang tidak akan pernah meninggalkan para kawanan dombanya, yang akan menjadi gembala yang baik, yang merawat, memberi makan, melindungi, mengobati jika terluka. Kami tidak akan takut, sekalipun kami tidak mengetahui apa yang akan kami lewati sepanjang 1 tahun di tahun 2025 ini. Tetapi sorak-sorai sukacita, wajah yang berseri-seri akan kami peroleh jika kami hidup di dalam pengharapan kepada Tuhan. Maka tolonglah kami Tuhan dalam ketidaktahuan kami, agar iman kami tidak goyah, agar iman kami tidak terganggu oleh situasi apapun. Kami tetap berjalan di dalam Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami mendoakan Tuhan secara khusus mahasiswa-mahasiswi yang datang ke kota Medan ini untuk melanjutkan pendidikan mereka. Tuhan yang berkati mereka, Tuhan yang memberikan kekuatan kepada mereka, agar mereka bisa bertanggung jawab atas apa yang mereka pilih dalam kehidupannya, serta menjadikan pendidikan itu sebuah sukacita kelak kepada keluarga mereka dengan bisa mendapatkan gelar sesuai dengan fakultas mereka masing-masing, dan mereka juga bisa mendapatkan pekerjaan di kemudian hari. Kami juga mendoakan saudara-saudari kami yang belum menerima pekerjaan. Kiranya Tuhan yang berkati mereka dan berikan mereka rasa optimis agar di dalam penantian mereka, mereka tetap mengandalkan Tuhan untuk memperoleh pekerjaan. Kami juga mendoakan Tuhan gereja kami ini GKPI Padang Bulan. Kiranya Tuhanlah yang memberikan kesatuan hati, kerendahan hati, secara khusus kerajinan, baik itu di para pelayan, baik itu juga di para jemaat-Mu ya Tuhan. Agar nama Tuhan semakin termuliakan melalui gereja GKPI Padang Bulan ini.
Kehidupan kami serahkan hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhanlah yang membimbing kami, Tuhanlah yang menjagai kami, serta menjauhkan kami dari segala mara bahaya dan pencobaan. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Ampunilah kami atas segala pelanggaran dan dosa-dosa kami, agar kami semakin layak menerima berkat yang daripada Tuhan, serta pakailah hidup kami juga untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali bernyanyi. Firman Tuhan yang mengantarkan kita untuk memberikan persembahan kita tertulis dalam Mazmur pasal 96 ayatnya yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Demikianlah firman Tuhan, kita memberikan persembahan kita.
diundang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jauh. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom.